Halo Sobat Hanek, jumpa lagi di channel MPEK Tech. Dan di video kali ini saya akan membahas mengenai permasalahan AC yang overload ya, kompresornya overload. Jadi ini permasalahannya itu cukup lumayan rumit ya, cukup lumayan sulit kita kerjakan bagi yang masih pemula. Jadi seperti yang sudah saya bahas di video-video sebelumnya, untuk permasalahan kompresor yang overload itu perlu kita cek di bagian kipas outdoornya ya. Kipas outdoornya ini kencang atau tidak. Jika slow, maka perlu kita perbaiki kipas outdoornya. Itu dari permasalahan yang pertama. Untuk permasalahan yang kedua, di kisi-kisi kondensornya ini ya teman-teman. Kisi-kisi kondensornya ini harus bersih ya. Jika kotor kita harus cuci. Itu adalah salah satu penyebab kenapa kompresor bisa overload ya. Nah, untuk permasalahan yang ketiga ini lumayan rumit untuk penyelesaiannya, karena memang ampere dari kompresor ini tinggi ya, tinggi. Jadi ini kompresor 1 PK, di sini ampernya terbaca 3,9. Normalnya itu maksimalnya itu 4 ampere ya untuk kompresor 1 PK. Nah, di sini kebetulan terbaca di nameplate-nya wattnya itu kisaran, jika teman-teman bisa lihat, wattnya itu kisaran 950 watt. Jadi kalau kita ke ampere ini 4,3 ampere ya, ini ampere maksimalnya. Jadi saran saya untuk teman-teman, jika mengisi freon jangan sampai mematok ampernya itu maksimal ya ke 4,3. Usahakan ampere running kompresornya itu 80% dari ampere maksimalnya. Jadi kalau 80%-nya yaitu kisaran 3,8 atau 3,9 ya, maksimal 4 ya kita kasih. Karena nanti takutnya kalau kita isi freon di ampere 4,3, khawatirnya nanti kompresornya overload. Nah, di sini saya coba turunkan tekanannya teman-teman, karena memang ampernya sangat tinggi sekali. Di sini saya turunkan sampai ke 30 PSI ya, normalnya itu 60 karena di sini menggunakan freon R22. Baru bisa normal ampernya ke 3,9. Tapi hasilnya ya, hasil akan kurang dingin ya, karena memang tekanannya ini rendah sekali. Normalnya itu harus 60 PSI, 50 PSI minimal yang untuk freon R22. Tapi di 50 PSI ampernya itu terbaca 4,5 teman-teman, bahkan 4,6. Ini yang menyebabkan kompresor overload karena ampernya terlalu tinggi ya, karena seperti yang kita tahu di nameplate-nya ampere maksimalnya itu 4,3. Tapi yang terbaca waktu tekanan 50 PSI itu lebih dari 4,3 ya, 4,6 ampere. Nah, ini suara kompresornya sudah ribut. Ini lama kelamaan kompresor pasti overload ya, padahal ini ampernya rendah. Nah, ini kita harus menambah oli teman-teman. Ini adalah ciri-ciri kompresor yang kekurangan oli ya. Mudah-mudahan kelihatannya tidak kalah ya. Kita coba tambah dulu olinya. Biasanya dengan kita menambah oli, maka ampernya akan turun. Oke teman-teman, langsung saja kita tambah olinya. Oke sahabat Hanek, di sini freonnya sudah saya buang. Jadi untuk membuang freonnya, saran saya teman-teman harus dari pipa kecilnya ini ya, jangan melalui pipa besar atau dari manifold, karena nanti takutnya olinya akan ikut keluar ya. Jadi kita buang dari pipa kecil ini ya. Nah, ini sudah saya buka pipa kecil dan pipa besar. Sekarang saya akan tambah olinya ya. Oke, AC-nya saya hidupkan dulu dan kita kasih atau kita tambah oli setengahnya ya, setengah dari takaran olinya. Jadi untuk takaran oli 1 PK ini satu setengah dari
dari gelas ini ya. Nah, di sini saya tambahkan 1 kurang sedikit, anggaplah setengahnya ya, setengah lebih sedikit. Nah, di saat kompresornya sudah hidup, jadi selang analiser kita sambung ke pengisian pipa besarnya ini, kemudian kita masukkan ke gelasnya ya. Setelah itu kita tutup valve yang besar, secara otomatis olinya akan disedot, kemudian kita lepas. Jangan sampai terus menerus ya disedot, jadi harus ada jedanya teman-teman. Oke, setelah normal lagi kita coba tutup, oli kesedot, lepas lagi. Oke, seperti itu. Kemudian kita tutup lagi, olinya kesedot, lepas, seperti itu sampai olinya habis ya. Oke, ini olinya sudah mau habis, saya tutup lagi. Ya, sudah habis, oli sudah habis teman-teman. Di saat mematikan kompresor atau AC, perhatikan juga di valve besarnya ini ya, jangan sampai ada angin balik ya, harus tetap nyedot atau diam. Angin balik itu hanya di sini saja, maksudnya angin yang keluar itu lewat pipa kecil saja. Kalau yang besar jangan sampai keluar angin balik ya. Kalau keluar angin balik berarti kelepnya lemah. Oke teman-teman, angin balik tidak ada, berarti kelepnya masih bagus. Sekarang kita akan vakum, kemudian isi freon. Nanti kita lihat sama-sama ampernya apakah masih tinggi atau sudah normal. Oke sahabat teknik, di sini sudah saya hidupkan AC-nya. Yang pertama itu tadi awalnya ampernya 3,9 ya teman-teman. Kemudian untuk tekanannya itu di 30 psi. Nah, di sini setelah kita tambah oli, jadi ampernya terbaca 3,9 atau 4, tapi tekanannya ini sudah bisa ke 40 psi teman-teman. Jadi kita berhasil memperbaiki permasalahan kompresor AC yang overload ya. Jadi yang keluhan awalnya itu jika dihidupkan AC-nya selama 1 jam itu pasti kompresornya overload. Nah, di sini setelah saya tambah olinya, jadi di samping ampernya turun dan permasalahan overload itu sudah berhenti. Jadi kita berhasil memperbaiki AC dengan permasalahan kompresor overload, yaitu caranya kita menambah oli kompresornya. Seperti itu teman-teman. Nah, jadi AC ini sudah saya tes 2 hari dan tidak pernah overload lagi. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk di like jika dirasa video ini bermanfaat, dan di share ke teman-teman kalian. Buat yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe, karena ke depan kita akan terus membahas seputar teknik yang tentunya bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih, sampai jumpa di video-video selanjutnya.